Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat meja pattern dengan finishing wood stain dari Polybase. Ayo bikin sendiri. Nah oke Sobat ABS, jadi produk kali ini meja pattern ini saya bikin menggunakan papan pinus jati Belanda atau X palette bekas gitu ya. Ini tuh saya susun-susun berdasarkan beberapa varian wood stain dari Polybase, ada 6 varian. Kemudian di bawahnya ada multiplex 18 mili untuk penyangga atau penahan supaya si pattern-pattern ini bisa kita susun berdasarkan pattern yang kita mau kayak gitu. Kemudian dikasih frame muter di samping-sampingnya karena tadi kan ada multiplex dan juga kayu di atasnya, jadi edgingnya kita rapiin menggunakan frame seperti ini. Kemudian untuk kakinya saya menggunakan papan jati Belanda yang cukup besar, saya gabung gitu supaya memang besar dan kakinya mengecil ke bawah gitu. Dan ini tadi ada sistem purusan atau joinery menggunakan mortise tenon dan lumayan kuat juga hasilnya. Kemudian untuk keseluruhannya saya finishing lagi menggunakan wood stain yang clear. Nah seperti ini hasilnya udah bagus banget, cantik, enak banget dipakai wood stain dari Polybase-nya. Sekarang yuk langsung aja kita ke workshop untuk memulai proses pembuatannya. Oke, hey halo Sobat ABS, selamat datang kembali di channel YouTube ABS. Kali ini saya membuat meja pattern. Pertama saya siapin dulu materialnya. Pertama kita kasih ke jointer dulu satu permukaan, lalu kita balik lagi ke mesin bench planer supaya bisa hasilnya sama rata tebalnya, dan kita masuk kembali ke mesin jointer untuk meratakan satu sisi edgingnya sehingga kita bisa punya referensi lurus untuk dijadikan acuan memotong di table saw sehingga lebarnya sama. Oke Sobat ABS, barusan kita sudah melihat bagaimana saya mulai mengoperasikan mesin-mesin ini untuk membuat papan raw menjadi siap pakai. Jadi kita tadi menggunakan mesin jointer, kita ratakan satu sisi, kemudian kita pakai mesin bench planer, lalu rata sisi satunya itu untuk mendapatkan ketebalan yang sama, dan kemudian masuk ke jointer lagi untuk meratakan satu edgingnya dan balik ke table saw sekarang yang terakhir untuk mendapatkan lebar yang sama semua di semua papan. Jadi saya sudah punya papan ini yang tebalnya sama, lebarnya sama. Ada untuk body utama, untuk top table, ada untuk penopang kaki, dan juga ada untuk kaki-kakinya yang dari papan yang double gini ya, saya sambung kayak gitu. Dan semua sudah siap, tinggal kita olah aja nanti habis ini. Nah untuk finishing saya akan menggunakan finishing yang sama seperti yang kemarin, yaitu menggunakan Polybase wood stain. Ini adalah 100% akrilik ya, jadi water based dan ramah lingkungan banget. Warnanya itu transparan, kemudian juga ada yang lapisan akhir. Jadi untuk warna yang transparannya ada tipe yang WS01 itu oak namanya, WS02 cherry, WS04 itu walnut, dan juga WS03 palisander, WS05 akasia, dan juga WS06 redwood. Namanya sih berurutan aja ya. Dan ada clear glossnya WSC1 dan clear dove-nya WSC2. Nah di sini juga ada katalog yang bisa dilihat ya, lapisan pertama, lapisan kedua, terus kemudian dikasih top coat seperti apa, hasilnya udah lengkap banget. Tinggal kita aplikasikan aja nanti ke papan-papan ini, tapi sebelumnya harus kita amplas terlebih dahulu, mungkin mulai dari grid 80, kemudian naik ke 120, 240 sampai 400 kalau perlu, tapi biasanya sampai ke 240 aja buat saya udah cukup halus banget, dan nanti baru kita aplikasikan untuk finishingnya. Nah buat Sobat ABS, karena ini adalah produk baru ya, ini adalah Polybase wood stain dari PT Pabrik Cat Tunggal Jaya Indah. Jadi kalau kalian belum tahu, saya sudah sertakan link-link yang ada di deskripsi di bawah video ini, ada channel YouTube-nya, ada Instagram dan sebagainya. Kalian bisa follow untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk-produk finishing yang saya gunakan pada project kali ini. Oke Sobat ABS, itu aja untuk openingnya. Sekarang yuk langsung aja kita lanjutkan proses pembuatannya. Nah sebelum kita masuk ke proses selanjutnya, kita dempul dulu bagian-bagian bekas lubang pakunya, mengingat papan ini adalah papan kayu bekas palet ya. Untuk dempul sih kita bisa bikin sendiri dari kalsium dicampur lem gitu, dicampur air yang water base ya lemnya, dan kita bisa berikan wood stain agar hasilnya atau warnanya itu menyerupai kayunya. Selanjutnya saya akan gunakan mesin belt sander untuk menghilangkan bekas-bekas dari dempulan tadi. Selain itu juga supaya lurus banget papannya ya, karena belt sander itu abrasif dan cepat itu menghabiskan bekasnya dempulan. Tapi dari mesin belt sander ini menyisakan guratan-guratan yang panjang dan kasar, sehingga saya harus membersihkan itu menggunakan orbital sander dengan grit sandpaper tuh nomor 80. Dan hasilnya memang guratannya hilang tapi masih kasar ya Sobat ABS.
Kemudian kita lanjutkan lagi untuk menggunakan kertas amplas yang 240, masih sama menggunakan orbital sander, dan ini menghilangkan bekas kasar yang dari grid 80 sebelumnya, sehingga hasilnya sudah halus banget dan siap untuk kita finishing. Sebelum masuk ke proses finishing tiap papan ini, saya mau potong dulu di salah satu ujungnya, sehingga papan ini sudah siku di satu sisi, tapi saya tidak potong di sisi satunya karena belum tahu ya panjangnya seberapa yang saya butuhkan. Yang penting saya akan finishing dulu, baru nanti kita potong setelah dirakit. Oke sobat, untuk finishingnya saya akan menggunakan polybase wood stain. Ini ada 6 varian yang sudah saya sebutin di depan ya, dan 6 varian ini akan saya pakai semua untuk project membuat pattern coffee table kali ini. Aplikasinya saya akan menggunakan kuas, cukup gampang sih, tinggal dikuas-kuasin aja, dicelupin, dikuasin. Kuasnya pun ini kuas busa ya yang saya pakai ya. Aman banget kalau untuk kayu-kayu solid seperti ini. Meskipun kayu jati Belanda itu terkenal lunak atau empuk kayunya dan pori-porinya tidak stabil, ada yang padat, ada yang ronggang gitu ya, ada yang tidak terlalu padat, maka berpotensi untuk belentong-belentong. Tapi menggunakan polybase wood stain ini, dia itu wood stainnya itu mudah dikendalikan ya. Jadi setelah kita ambil di kuas, langsung aja kita aplikasikan ke kayu dan kita kuas-kuasin. Tetapi kalau tidak langsung dikuas-kuasin, memang akan belentong-belentong ya. Jadi tipsnya memang harus langsung segera dikuas-kuasin, tapi tidak seganas yang lainnya. Jadi ini masih sangat mudah untuk dikendalikan, sehingga seperti yang teman-teman lihat hasilnya di kayu jati Belanda yang lunak aja, wood stainnya ini hasilnya pun bagus. Bahkan ini baru lapis pertama ya sobat, nanti kita akan lebih bagusin lagi di lapisan kedua. Nah, ini adalah aplikasi yang terakhir, papan terakhir yang sudah kita berikan finishing wood stain tahap pertama. Hasilnya bisa teman-teman lihat, tidak terlalu banyak bagian yang bentong-bentong, bahkan di kayu yang seempuk jati Belanda seperti ini. Sembari menunggu proses aplikasi wood stainnya tadi itu kering, kita akan proses dulu untuk langkah selanjutnya, yaitu membuat kaki. Kakinya saya akan menggunakan sambungan purusan ya sobat. Purusan itu atau yang disebut dengan mortise dan tenon. Jadi ada purusan cewek dan purusan cowok. Yang saya pakai pada video ini saat ini adalah purusan cowoknya. Saya bikin menggunakan table saw. Kita potong-potong tidak sampai putus, menyisakan setebal apa mortise yang akan kita mau, atau purusan ceweknya nanti lubangnya seberapa gitu. Yang pasti hati-hati ya sobat ABS dalam menggunakan table saw seperti ini. Kemudian kita potong lagi menggunakan table saw tapi dengan posisi berdiri seperti ini. Dan ini cenderung bahaya buat teman-teman yang belum mengerti cara menggunakan table saw. Hati-hati, bisa menggunakan manual aja kalau misalkan takut, tapi saya sarankan kalau harus menggunakan table saw harus menggunakan bantuan push stick ya, jangan langsung dipegang tangan karena sangat berbahaya sekali. Nah selanjutnya untuk bagian yang kecil ini saya tidak berani lagi pakai table saw, jadi kita menggunakan gergaji manual aja. Banyak yang tanya nih teman-teman, gergaji manual yang saya pakai ini apa sih gitu. Ini jenisnya itu kayak dari Jepang gitu ya, Japanese saw, tapi ada jenisnya, dan ini teman-teman bisa cek aja kalau mau lihat di marketplace gitu ya, mereknya Z-Saw. Oke sobat, ini adalah tenon atau purusan cowok yang sudah kita bikin. Selanjutnya saya akan membuat mortisnya atau purusan ceweknya pada mesin mortiser. Jangan lupa ditandain ya, karena penting banget memberikan tanda ini supaya kita tidak salah ngebor atau membuat lubang mortisnya. Jangan-jangan kita nanti salah dan bisa jelek hasilnya karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah mesin mortiser ini mungkin tidak teman-teman semuanya punya. Teman-teman bisa menggunakan mesin bor gitu ya, dibor-bor dulu pada garis yang sudah kita bikin. Kemudian untuk merapikannya supaya berbentuk kotak, kita bisa menggunakan pahat atau menggunakan mesin router juga bisa.
Nah, kalau menggunakan mortiser seperti ini, tipsnya itu kita lakukan proses pertama itu di garis yang pertama dan di garis kedua dulu, di depan dan di belakang, lalu tengahnya baru kita proses untuk hasil yang lebih bagus. Oke, kita sudah dapat 4 buah kaki dengan 8 lubang. Sekarang untuk mempercantik kakinya ya, supaya tidak monoton, saya akan gunakan table saw dengan bantuan mal-malan ini untuk membuat tapering jig. Jadi tapering jig ini fungsinya untuk membuat kaki meja itu atasnya besar, tapi bawahnya kecil kayak gini. Sehingga tidak monoton ya, jadinya kaki mejanya lebih bagus. Tapi tidak semua sisi yang saya potong, hanya 2 sisi aja masing-masing kaki. Dan hasilnya terlihat seperti ini Sobat ABS. Dan untuk mempercantik penghubung antar kakinya ini, saya menggunakan mesin router table yang pernah saya bikin sendiri juga. Untuk membuat mesin tablenya ini, kalian bisa cek di video-video ABS yang lainnya. Ini menggunakan mata yang R atau round over bit. Oke sobat, sekarang tinggal kita rakit aja ya. Untuk merakitnya ini tanpa paku, hanya menggunakan lem aja. Pastikan lemnya dibanyakin aja supaya hasilnya bisa lebih kuat. Untuk 2 kaki ini kita hubungkan dengan penghubung kayu yang pendek, lalu diklem, jangan lupa. Lalu setelah kita klem 2 kaki yang pendek-pendek itu, lalu diberikan penghubung yang panjang 2 biji, sehingga 4 kaki ini bisa saling terhubung. Kemudian kita bisa klem, dan klem yang panjang dari kayu ini saya juga bikin sendiri. Teman-teman bisa cek lagi di video-video ABS sebelumnya ya. Klemnya ini sudah murah, ringan, tapi ya cukup kuat. Buktinya setelah kaki ini jadi, hasilnya pun kuat banget. Untuk klemnya ini tidak hanya bagian atas, tapi bagian bawahnya kaki seperti ini saya klem juga, supaya untuk mendapatkan tingkat siku yang bagus antar kakinya. Karena kalau hanya atasnya bisa tidak siku gitu. Oke Sobat ABS, sembari kita menunggu proses pengeleman pada kakinya ini kering, saya mau proses lagi untuk bagian top table-nya. Nah, ini kan finishing polybase-nya, wood stain-nya udah kering juga. Sekarang saya mau lapisi yang kedua, tapi sebelumnya kita amplas dulu. Untuk amplasnya kita bisa menggunakan mesin orbital seperti ini dengan grit sandpaper 240 atau 400, tapi dengan amplas ambang aja, nggak usah terlalu ditekan, dan speednya pelan-pelan aja. Kalau tidak punya mesin seperti ini, bisa menggunakan light sander, menggunakan tangan aja ya. Yuk langsung aja kita amplas, lalu kita lapisi untuk coating yang kedua. Untuk proses pengamplasan seperti ini kita bisa menggunakan manual aja kalau misalkan Sobat ABS tidak punya mesinnya, karena yang setelah dilapisi wood stain itu kita tidak perlu amplas yang keras ya, hanya amplas ambang aja. Nah, setelah semuanya teramplas, kita bersihkan menggunakan kain dan siap diaplikasikan coating yang kedua. Setelah coating yang kedua ini diaplikasikan, rasanya benar-benar berbeda dengan yang pertama ya, karena kita basicnya itu tidak menempelkan wood stain ke kayu lagi, tapi ke lapisan wood stain yang pertama tadi. Jadi seolah-olah kayu sudah ada dasarannya, lalu kita berikan cat, hasilnya bagus banget. Bahkan nanti hasilnya ini kayak seperti sudah di clear gitu ya, padahal belum. Hanya wood stain lapis kedua aja. Untuk mendapatkan hasil yang lebih gelap, itu teman-teman bisa lapisi kedua, ketiga, keempat gitu ya, terserah teman-teman. Tapi saran saya setiap lapis itu harus diamplas ambang dan harus dalam kondisi sudah kering yang lapisan sebelumnya tadi. Ini dia hasilnya Sobat ABS setelah dilapisi lapisan yang kedua. Untuk selanjutnya saya akan gunakan WS04 walnut ini untuk kaki mejanya. Nah, di sini saya masih menggunakan kuas. Tetapi saya rasa kalau untuk produk atau material furniture yang sudah dirakit seperti kaki meja ini sudah ada kakinya, ada penghubungnya, ada celah-celah tertentu yang harus kita berikan wood stain, maka kadang-kadang nggak stabil hasilnya dari tangan yang kita kuasin gitu. Nah, nanti selanjutnya untuk lapis keduanya pada kaki ini saya akan menggunakan spray gun. Jadi wood stain-nya itu kita pakaiin spray gun supaya hasilnya bisa lebih merata. Oke, sembari menunggu proses yang tadi wood stain-nya kering, saya akan rakit atau pasang untuk top table ini yang papan-papan tadi ke multiplex. Kita siapkan multiplex bisa 15 atau 18, lalu garis tengah, dan di papannya juga kita garis tengah, lalu dilem dan disatukan di kedua garis yang tadi. Setelah itu tinggal dipasang aja untuk yang selanjutnya dan dipaku dari bawah.
pastikan aja pakunya juga tidak kepanjangan ya Sobat ABS. Selain hasilnya juga jelek, bisa bahaya kena tangan nanti. Tinggal kita susun saja seperti puzzle. Intinya kita lem-lem, lalu kita berikan paku tembak dan diusahakan rapat antar sambungannya supaya nanti tidak terlalu ada gap yang besar gitu. Sebelum semuanya terlapisi, material papannya sudah habis yang pinus, lalu saya potong dulu. Jadi sisa potongannya dari papan-papan yang sudah kita wood stain ini nanti bisa kita rakit lagi di material papan multiplex yang belum terlapisi. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru kita lanjutkan aja untuk proses penempelan papan-papan jati Belanda ini ke multiplexnya. Untuk patternnya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian, mau urut atau warnanya berdamping-dampingan dua warna atau acak aja sesuai dengan yang kalian suka gitu ya. Intinya harus kalian lem, kalian rapatkan, lalu kalian tembak. Oke Sobat ABS, kalau misalkan tidak punya mesin table saw sliding seperti ini, untuk memotong lebihannya itu bisa menggunakan circular saw dengan bantuan mal-malan. Yang penting kalau satu sisi sudah terpotong lurus, kita bisa gunakan table saw lagi untuk menggunakannya pakai rib fence-nya ya, sehingga kita bisa lurusin di bagian satunya lagi. Nah, top table-nya tadi udah selesai. Sekarang kita proses lagi untuk kaki mejanya. Saya akan lapisin untuk wood stain yang kedua. Di sini saya memang melakukan proses pengamplasannya agak berat nih Sobat ABS, karena saya kurang puas hasilnya dengan proses aplikasi yang tahap pertama tadi, karena saya belum pengalaman. Jadi saya akan coba menggunakan spray gun di tahap yang kedua, dan hasilnya benar-benar beda nih Sobat ABS. Hasilnya bisa lebih rata, bisa lebih halus juga. Dan kalau misalnya teman-teman main kayu-kayu solid seperti jati kampung gitu ya, ada warna putih dan gelap atau coklatnya, maka bisa disetting warnanya menggunakan spray gun seperti ini pakai wood stain, supaya hasil kayunya bisa sama semua warnanya. Nah, seperti ini hasilnya Sobat ABS, sudah lumayan bagus dibandingkan tahap pertama yang saya kuas-kuasin tadi. Mengingat kaki ini sudah dalam bentuk konstruksi, jadi kadang terkendala menggunakan kuas. Oke Sobat ABS, barusan untuk kakinya itu saya lakukan top coat yang keduanya itu saya menggunakan bantuan spray gun, dan hasilnya memang lebih bagus untuk part-part yang sudah dirakit seperti itu ya. Kalau kita menggunakan kuas memang agak susah dan kurang rata hasilnya, tapi ketika menggunakan spray gun bisa hasilnya tuh rata banget gitu untuk part-part yang sudah dirakit. Tapi kalau untuk top table seperti ini kemarin kita lakukan menggunakan kuas, it's okay, nggak ada masalah, hasilnya juga bagus banget. Nah, sekarang untuk bagian lapisan edgingnya ini saya akan tutupi, karena ini kan terlihat ya adanya multiplex dan juga kayu yang jelek banget. Jadi kita tutup lagi menggunakan material kayu solid yang sudah saya stain tadi. Terus kemudian tinggal kita taruh aja di sini. Kita bisa gunakan paku tembak, kemudian kita berikan sedikit stain lagi nantinya untuk menutupi lubang bekas pakunya. Yuk kita kerjakan. Untuk melapisi bagian edgingnya, ini sudah saya siapkan papan yang tebalnya sama dengan top table-nya, lalu diberikan lem ya. Kebetulan papan yang ini sudah saya berikan wood stain, masih sama seperti kaki tadi ya, WS04 yang walnut kalau nggak salah. Lalu tipsnya adalah bekas lubang paku ini kita dempul nanti, dan kita berikan lapisan wood stain lagi supaya hasilnya tidak terlalu kelihatan adanya bekas lubang paku. Untuk tahap akhir saya akan lapisi dengan clear gloss WSC1 ini ya. Kalian bisa gunakan spray gun untuk hasil yang lebih maksimal. Ini saya tambahkan air kurang lebih 10-20%, lalu kita taruh di spray gun. Spray gunnya menggunakan tipe yang HVLP atau High Volume Low Pressure ya. Jadi memang khusus untuk water base, dengan catat yang lebih kental itu bisa kita pakai spray gun yang seperti ini.
Untuk aplikasinya tinggal kalian spraykan pada area-area edging pertama, kemudian berlawanan serat, dan seperti ini terakhir yang berarah dengan serat. Nah, ini adalah lapis yang pertama. Kondisi cat masih belum kering ya, karena baru selesai diaplikasikan menggunakan spray gun. Memang warnanya putih, tapi nanti kalau sudah kering cenderung akan menjadi bening. Nah, ini udah mulai hampir-hampir kering gitu Sobat ABS. Lalu untuk bagian kaki-kaki juga sama, kita berikan clear gloss dan masih sama menggunakan spray gun juga, sembari menunggu yang proses aplikasi top table-nya tadi itu kering. Nah, ketika top table-nya tadi sudah kering, ini langsung kita timpa lagi menggunakan clear gloss lagi yang tahap yang kedua. Tapi saran dari saya, pastikan untuk lapis yang keduanya itu lapis pertamanya kering dulu ya. Jadi ada beberapa waktu jeda sebelum kita bisa lapisi yang kedua. Kalau misalkan siang hari mungkin lebih cepat ya, kalau malam mungkin waktunya agak panjang, supaya hasil top coat yang keduanya itu bisa lebih maksimal dan bagus hasilnya. Nah, setelah top table-nya ini kering, untuk merakit bagian kaki ke top table itu kita gunakan bor saja, kita bor miring gitu ya, menggunakan pocket hole jig bisa juga, dan kita skrup dari area bawah kaki. Untuk top table bawah memang tidak saya finishing, tapi kalau teman-teman mau finishing itu harusnya lebih bagus lagi. Dan sudah jadi ya Sobat ABS, ini kokoh banget, cantik juga, patternnya berwarna-warni, dan ini dia hasilnya. Oke Sobat ABS, teman-teman sudah melihat ya gimana proses pembuatan membuat meja pattern ini. Mulai kita tadi mengamplas atau memasrah kayunya, di planer, di jointer, kemudian dipotong-potong, diamplas halus sampai di finishing menggunakan wood stain, kemudian clear gloss-nya juga sudah saya terapkan di sini, dan ini hasilnya bagus banget, udah mantap banget. Keseluruhan project ini saya menggunakan polybase wood stain untuk finishingnya 100% akrilik. Dan kalau kalian pengen tahu apa itu polybase wood stain, silahkan follow Instagramnya di sini. Pastikan tanyakan seputaran produk-produk yang mereka produksi juga, dan silahkan cek di deskripsi juga ya, karena saya sudah sertakan beberapa sosial media maupun toko-toko online yang mereka punya, dan kalian bisa langsung aja beli di link-link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Oke Sobat ABS, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu saya share ke sosmed kalian, kasih tahu teman-temannya juga kalau di sini ada ABS. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.